Sahabat kurma rahimakumullah, di sebuah desa ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Dia hidup di sebuah gubuk yang sangat reot. Nah, pekerjaan seorang pemuda ini sehari-harinya sebagai seorang pemecah batu gunung. Dari situlah dia bisa makan dan memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Suatu hari, datanglah seorang prajurit menemui pemuda ini, dan dia mengatakan bahwa raja ingin memperbesar istananya. Oleh karena itu, meminta para pemuda yang ada di desa tersebut untuk mengantarkan pecahan batu gunung ke istana. Tentunya hal ini sangat disambut gembira oleh pemuda tersebut, karena selama dia bekerja, dia belum pernah sekalipun masuk ke dalam istana rajanya. Akhirnya tibalah pada hari yang ditunggu. Pemuda dan juga teman-temannya bekerja keras untuk memecah batu gunung, dan akhirnya mereka sampailah ke istana untuk mengantarkan batu gunung tersebut. Sesampainya di istana, ternyata di istana ini memiliki seorang raja yang sangat berwibawa dan sangat bijaksana. Pada saat itu, raja ini meminta kepada prajuritnya untuk meminta kepada para pemuda pemecah gunung batu tersebut agar makan di istana. Hal ini tentu saja disambut sangat gembira oleh pemuda-pemuda tersebut. Akhirnya mereka dihidangkan makanan yang sangat lezat, duduk di tempat yang sangat empuk, dan juga melihat pemandangan yang sangat indah yang ada di taman istana. Pemuda tadi sangat terheran-heran melihat megahnya istana tersebut. Dia melihat ada banyak ribuan prajurit dan melihat begitu banyak dayang yang cantik serta makanan yang begitu mewah. Akhirnya waktu pulang tiba, dan sesampainya di rumah, si pemuda ini masih terngiang-ngiang tentang pengalamannya masuk ke dalam istana. Kemudian dia berbicara dengan sendirinya di dalam gubuknya yang sangat reot. Seandainya aku jadi seorang raja, aku pasti punya istana yang sangat besar. Aku punya banyak prajurit, punya taman yang indah, punya makanan yang begitu banyak. Dan kalau aku jadi raja, maka aku pun akan melakukan hal yang sama seperti raja tersebut, yaitu menjamu rakyat-rakyatku dengan makanan yang ada di istana. Nah, tanpa sengaja ternyata pernyataannya tersebut didengar oleh seorang jin yang berada di lembah gunung tersebut. Beberapa saat kemudian datanglah jin tersebut menghadap kepada si pemuda. Si pemuda melihat jin yang begitu besar, dia sangat ketakutan. Dia memohon ampun kepada jin tersebut agar tidak menyakitinya. Namun apa yang dilakukan oleh jin tersebut? Dengan sangat santun, si jin ini berkata kepada pemuda tersebut, "Wahai anak muda, aku datang ke sini bukan untuk menyakitimu. Akan tetapi aku datang ke sini ingin membantumu karena aku mendengar cita-citamu yang sangat mulia." "Benarkah?" kata sang pemuda. "Iya, tentu saja," kata jin tersebut. Nah, seperti yang kita ketahui biasanya di dongeng-dongeng atau cerita-cerita lainnya, biasanya jin itu akan memberikan 3 permintaan. Tapi karena jin ini sangat baik, karena dia itu mendengar cita-cita mulia dari seorang pemuda ini, maka dia memberikan 5 permintaan. Kata jin kepada pemuda tersebut, "Wahai si pemuda, aku akan memberikan 5 permintaan kepadamu. Aku akan mengabulkan 5 permintaanmu." Nah, karena si pemuda ini tadi bercita-cita ingin menjadi seorang raja, maka dia langsung dong meminta kepada jin agar dia itu dijadikan seorang raja yang mempunyai istana yang sangat megah, mempunyai prajurit yang sangat banyak, mempunyai taman yang sangat indah, dan mempunyai hidangan makanan yang sangat lezat. Nah, setelah dia meminta permohonan tersebut kepada jin, tiba-tiba datanglah angin topan menerpa dirinya dan juga gubuknya.
Saking kencangnya angin yang datang, sampai-sampai pemuda tersebut jatuh pingsan. Beberapa saat kemudian, si pemuda itu terbangun dan sadar dari pingsannya. Namun alangkah terkejutnya dia ketika dia melihat dan dia merasakan sesuatu yang berbeda dengan dirinya. Dia itu terbangun bukan lagi di sebuah gubuk yang riat, melainkan dia terbangun di sebuah mahliga yang sangat indah dengan istana yang begitu megah. Dan ternyata betul jin tersebut memenuhi permintaannya untuk menjadi seorang raja. Nah, beberapa hari si pemuda ini menikmati perannya sebagai seorang raja. Tetapi setelah dia menjadi raja, wataknya itu menjadi berubah. Berbeda dengan apa yang dicita-citakannya ketika dia menjadi raja, maka dia ingin menjadi raja yang bijaksana. Ketika dia mempunyai kekayaan dan mempunyai kerajaan yang besar, dia bersifat angkuh dan bersifat semena-mena. Dia tidak tanggung-tanggung untuk menghukum dan memarahi para prajuritnya. Nah, pada suatu hari, si pemuda yang sudah menjadi raja ini, dia itu berjalan-jalan di taman untuk menikmati keindahan tamannya. Dan pada saat itu cuaca sangat terik. Nah, saat dia menikmati indahnya taman yang ada di istananya, ternyata dia melihat bunga-bunga yang ada di taman tersebut menjadi layu. Layu karena cuaca yang sangat terik, karena sinar matahari yang begitu panas. Akhirnya si pemuda yang angkuh ini, dia itu berkata, matahari ini dia berani melayukan bunga-bunga yang ada di tamanku. Selama ini tidak ada satu orang pun yang berani kepadaku. Tetapi matahari ini dia berani merusak dan melayukan tanaman-tanaman yang ada di tamanku. Berarti matahari ini lebih kuat daripada aku. Nah, saat itu juga dia langsung mendatangi jin yang ada di lembah. Wahai jin penunggu lembah, keluarlah engkau, kata si pemuda. Kemudian jin penunggu lembah itu keluar dan menemui pemuda tersebut. Apa yang engkau perlukan, wahai si pemuda? Lalu pemuda tadi berkata kepada jin, matahari telah merusak taman-taman yang ada, telah merusak bunga-bunga yang ada di taman istanaku. Berarti dia lebih hebat dan lebih kuat daripada aku. Sedangkan aku tidak ingin ada satu orang pun di dunia ini yang lebih kuat daripada aku, kata pemuda. Oleh karena itu, jadikanlah aku matahari, supaya tidak ada lagi orang yang bisa lebih kuat daripada aku. Maka dikabulkanlah permintaan kedua tersebut oleh jin tadi kepada si pemuda. Dan akhirnya si pemuda tadi menjadi matahari. Saat menjadi matahari, dia semakin jumawa. Dia merasa berada di tingkat yang tertinggi. Nah, dengan jumawanya dia, dengan keangkuhannya dia semena-mena memperlakukan apa yang ada di bumi. Banyak lahan yang dia bakar, banyak manusia yang takut keluar rumah ketika dia berikan sinar yang sangat panas. Ketika dia melihat orang-orang berlarian dengan sinar mataharinya, dia itu sangat bahagia dan sangat angkuh dan sangat bangga terhadap dirinya. Dan dia berkata, berarti saat ini aku lebih kuat di muka bumi ini. Tidak ada satu orang pun yang berani melawanku. Nah, saat dia asik menzalimi para penduduk bumi dengan sinar mataharinya yang sangat panas, tiba-tiba lewatlah segumpal awan mendung dan menutupi cahaya sinarnya. Matahari sangat kesal karena dia tidak bisa lagi menyalurkan cahayanya ke bumi gara-gara ada awan mendung tersebut menghalangi dirinya. Dan dia berpikir, awan ini mampu menghalangi cahayaku. Berarti awan mendung ini dia lebih kuat daripada aku. Sedangkan aku tidak ingin ada satu orang pun yang lebih kuat di muka bumi ini daripada aku. Akhirnya dia meminta lagi kepada jin untuk memenuhi permohonannya yang ketiga. Wahai jin, awan mendung itu berani menghalangi cahayaku, berarti dia itu lebih kuat daripada aku. Sekarang juga jadikanlah aku menjadi awan yang mendung. Nah, seketika itu pula dikabulkan oleh jin permintaannya yang ketiga, yaitu menjadi sebuah awan yang mendung. Saat menjadi awan yang mendung, dengan keangkuhannya,
dia ternyata semena-mena lagi memperlakukan bumi dengan deras hujan yang dikeluarkannya dari awan-awan tersebut. Dia mengeluarkan begitu banyak air sehingga bumi ini dipenuhi dengan banjir. Banyak orang di muka bumi ini meminta pertolongan. Banyak tumbuhan yang hancur, banyak hewan ternak yang hanyut. Di sana dia semakin jumawa. Dia merasa dialah orang yang paling kuat di muka bumi ini. Karena matahari pun ternyata tidak mampu melawan dia ketika dia ada. Nah, saat dia asik menzalimi penduduk bumi dengan derasnya hujan yang dia kucurkan sehingga bumi menjadi banjir, tiba-tiba dia melihat ada sebuah gunung batu yang tidak bergerak. Ketika manusia, hewan, tumbuhan semuanya hanyut, ternyata ada sebuah gunung batu yang masih berdiri kokoh. Akhirnya dia berpikir lagi, semua benda yang ada di muka bumi ini bisa aku hanyutkan kecuali gunung batu. Dia masih berdiri dengan kokohnya. Berarti gunung batu tersebut lebih kuat daripada aku. Maka dia meminta lagi kepada jin untuk menjadikan dirinya sebuah gunung batu. Karena menurutnya sebuah gunung batu itu lebih kuat daripada yang lain. Karena ketika yang lain hanyut, gunung batu itu masih bisa bertahan. Akhirnya jin tersebut pun memenuhi permintaannya yang keempat. Selang beberapa tahun kemudian, si pemuda yang menjadi gunung batu ini, dia itu tertidur. Tapi tiba-tiba dia kaget. Karena dia merasa di tubuhnya itu ada yang terasa sakit. Dan saat dia tersadar, dia melihat ada seorang pemuda yang sedang memukul-mukul tubuhnya untuk mengambil batu-batu yang ada di bagian gunung tersebut. Kemudian dengan serakahnya dia berkata, si pemuda ini berani sekali menghancurkan tubuhku. Berani sekali dia memecah tubuhku. Berarti dia itu lebih kuat daripada aku. Sedangkan aku tidak ingin ada satu orang pun yang lebih kuat di muka bumi ini selain aku. Akhirnya dia meminta lagi kepada jin untuk memenuhi permintaannya yang kelima, yaitu menjadi seorang pemecah gunung batu. Dan permintaan tersebut langsung dikabulkan oleh jin. Akhirnya si pemuda yang menjadi gunung batu tadi berubah menjadi seorang manusia biasa yang kerjaan sehari-harinya memecah gunung batu. Nah, ketika jin tersebut mengembalikan si pemuda tadi menjadi seorang pemecah gunung batu, si pemuda tadi baru sadar. Ternyata dia kembali ke asalnya lebih dulu, ke asalnya awal sebagai seorang pemuda miskin yang kesehariannya pemecah gunung batu. Dia tidak mau dia menjadi miskin dan dia ingin menjadi raja kembali. Akhirnya dia mendatangi lagi jin untuk meminta agar dia dikembalikan menjadi jin. Namun apa yang terjadi? Jin sudah memberikan 5 permintaan. 5 permintaan pemuda tersebut sehingga jin tersebut tidak akan bisa lagi mengabulkan permintaannya yang lainnya. Dan apa yang terjadi? Karena keserakahannya si pemuda ini akhirnya kembali menjadi miskin. Nah, sahabat kurma rahimakumullah, dari cerita tersebut dapat kita ambil ibrah atau kita ambil pelajaran bahwa yang namanya sikap tamak atau rakus itu akan membawa kepada kehancuran. Maka wajar Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa 2 ekor serigala yang diletakkan pada gerombolan kambing itu tidak jauh lebih membahayakan jika dibandingkan manusia yang rakus dan tamak akan harta dan juga kehidupan dunia. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita semua dan mudah-mudahan kita bisa menjadikan pribadi kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.